Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kedisiplinan berlalu lintas. Sebelum materi ini saya sampaikan, perlu anak-anak ketahui kedisiplinan berlalu lintas ini adalah menjadi salah satu materi yang harus disampaikan pada saat kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun pelajaran 2020-2021. Mengapa hal ini dilakukan? Sebetulnya ada banyak alasan, tetapi saya hanya mengumpulkan beberapa alasan yang kira-kira penting untuk disampaikan sehubungan dengan masuknya materi kedisiplinan dalam kegiatan MPLS 2020 tahun pelajaran 2020-2021. Perlu kita ketahui, akhir-akhir ini memang banyak sekali terjadi kecelakaan yang melibatkan anak-anak. Nah, anak-anak ini adalah usianya antara 11 sampai 17. Karena usianya 11 sampai 17, berarti anak ini belum mendapatkan surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor roda 2. Nah, padahal dalam ketentuannya, anak yang belum mempunyai surat izin mengemudi tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor melintasi jalan raya. Tetapi pada kenyataannya sekarang ini banyak anak-anak tanpa SIM berkeliaran di jalan raya dengan cara kebut-kebutan, dengan cara ugal-ugalan, yang kadangkala bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Ya. Itu yang pertama. Jadi alasan yang pertama itu adalah banyaknya anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya tanpa surat izin mengemudi. Dan banyaknya kecelakaan yang terjadi akibat dari siswa atau anak yang mengendarai kendaraan jalan raya. Itu yang alasan yang pertama. Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua ini, orang itu bisa mendapatkan kendaraan dengan cara yang mudah. Sehingga hampir semua keluarga tidak ada yang tidak mempunyai kendaraan bermotor di rumah. Karena kendaraan bermotor yang dipunyai itu lebih dari 2 misalnya, sehingga anak itu dengan mudah untuk memakai salah satu kendaraan yang diparkir di rumahnya, kadang-kadang tanpa sepengetahuan orang tua. Mengapa kok saya katakan dengan mudah? Karena orang sekarang itu sepeda motor itu sudah bukan menjadi kebutuhan yang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan yang biasa. Maka dari itu
pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kedisiplinan berlalu lintas dalam kegiatan yang sekarang kita laksanakan, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 27 Gresik. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini sedikit memberikan refresh atau penyegaran kembali kepada anak-anak yang dulu mungkin di sekolah dasar pernah disampaikan, tetapi sekarang saya akan berusaha menyampaikan kembali hal-hal yang berhubungan kedisiplinan lalu lintas kepada calon siswa baru SMP Negeri 27 Gresik. Baik, sebelum materi saya sampaikan lebih lanjut, terlebih dahulu perlu kita ketahui bersama bahwa kalau di dunia, anak-anak ya, di dunia berdasarkan laporan WHO itu ada 1.350.000 orang tewas. Jadi 1.350.000 orang tewas dalam setahun akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia. Jadi satu tahun itu ada 1.350.000 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Ya. Berarti setiap 24 detik terdapat satu orang kehilangan nyawa di jalan. Jadi setiap 24 detik itu terdapat satu orang meninggal dunia di jalan. Dan kasus ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga terjadi pada anak-anak yang usianya antara 11 sampai 17. Yang usia 11 sampai 17 itu ya SD terakhir, SMP, SMA. Jadi banyak pula kecelakaan yang melibatkan anak-anak usia 11 sampai 17 tahun dengan moda kendaraan bermotor roda 2. Maka dari itu rasanya sangat perlu untuk menyampaikan kedisiplinan lalu lintas ini kepada peserta MPLS SMP Negeri 27 Gresik. Mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan ini siswa-siswa akan selalu memiliki memiliki pemahaman yang baik tentang lalu lintas di jalan raya, khususnya lalu lintas yang berada di sekitar kita. Ya. Maka dari itu perlu saya sampaikan dulu. Dari pengertian disiplin berlalu lintas itu apa? Ini perlu saya sampaikan. Tolong didengarkan dengan baik ya. Apa yang saya sampaikan ini nanti akan dimasukkan ke dalam post test. Jadi nanti pada saat kamu hari terakhir itu ada ujian untuk mengerjakan soal bentuknya pilihan ganda dari materi yang disampaikan oleh penyaji selama kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Maka dari itu saya minta diperhatikan dengan baik supaya informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa kamu pahami. Ya, bisa kamu pahami. Nah,
Nanti ada soal pilihan ganda. Jadi ada pilihan jawaban yang harus kamu kerjakan. Usahakan mengerjakannya dengan benar, pilihannya tepat. Nah, supaya pilihannya itu benar dan tepat, maka dari itu materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu penyaji tolong didengar dengan baik. Yang pertama sekali perlu saya sampaikan adalah satu atau A, pengertian. Apa yang dimaksud dengan disiplin berlalu lintas? Nah, gitu ya. Ini saya cuplik dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi disiplin berlalu lintas itu adalah kecenderungan untuk mematuhi aturan. Itu disiplin. Kecenderungan ya. Kecenderungan orang, keinginan orang untuk mematuhi aturan tata tertib lalu lintas. Nah, tujuannya apa? Agar tercipta lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Jadi sekarang perlu kita pahami begini ya. Sebetulnya kita disiplin atau kita berdisiplin itu juga untuk keselamatan kita, juga untuk keselamatan orang lain. Bayangkan, kan mulia ya. Disiplin berlalu lintas itu sangat mulia sebenarnya, menyelamatkan diri kita juga untuk orang lain. Tujuannya tadi kan begini. Satu itu aman. Nah, kalau kita berlalu lintas itu kondisinya aman, rasanya kita ini bahagia. Aman ya. Kita tidak mengalami gangguan. Disiplin itu begitu, tidak mengalami gangguan. Kemudian kita berusaha ya dengan cara mengamankan diri kita, pakai helm misalnya kalau berkendara kendaraan bermotor roda 2. Kemudian tidak berboncengan 3, itu kan disiplin kita supaya di jalan raya kita ini kondisinya aman. Ya. Kemudian yang kedua, selamat. Jadi selamat ini supaya tujuan kita tercapai sampai pada apa yang kita inginkan dengan tidak ada gangguan sedikit pun. Ya, dengan tidak ada bahaya apapun. Itu namanya selamat. Jadi kalau kita menggunakan sabuk pengaman, itu bukan karena kita takut dengan polisi untuk ditilang, bukan itu, tetapi supaya kita selamat. Gitu ya. Dengan kita pakai sabuk pengaman kendaraan bermotor roda 4, itu kalau terjadi pengereman mendadak, kita tidak akan terpental ke depan dan tidak akan membentur benda-benda yang berada di depan kita karena sudah terhalang oleh sabuk pengaman. Itu salah satu contoh. Jadi disiplin itu supaya kita selamat. Kalau sudah selamat seperti itu kan enak, bisa sampai tujuan yang kita harapkan ya. Nah, maka dari itu, jadi sebetulnya disiplin itu untuk diri kita sendiri yang pertama, dan juga untuk orang lain, supaya orang lain juga mengalami keamanan, mengalami keselamatan dengan disiplin yang kita lakukan. Kemudian tertib. Nah, segala sesuatu yang tertib itu kan enak ya untuk kita. Kita tidak semrawut di pertigaan atau perempatan karena kita tidak tertib.
Yang kita inginkan itu kan berkendara dengan lancar, tertib dan lancar. Nah, tertib dan lancar itu bisa kita ciptakan kalau kita disiplin. Ada lampu merah, kita taati, itu kan disiplin. Sehingga orang bisa melintasi pertigaan atau perempatan itu secara bergantian, sehingga tidak terjadi kemacetan, sehingga kondisi jalan itu lancar. Iya, kalau di desa yang tepi kiri kanannya itu sawah, kendaraan tidak banyak lalu lalang, mungkin kita bisa seenaknya menggunakan kendaraan dengan kecepatan yang tinggi, walaupun itu jelas adalah bukan perilaku disiplin berlalu lintas. Karena apa? Karena lengang. Walaupun lengang, kalau kita tidak disiplin, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kecelakaan misalnya. Jadi itu tadi berhubungan dengan pengertian berlalu lintas, ya. Sekarang saya akan membahas mengenai aspek-aspek kedisiplinan lalu lintas. Jadi ini saya temukan ada 4 aspek. Yang pertama adalah pemahaman terhadap berlalu lintas. Pemahaman terhadap berlalu lintas. Ini menyangkut rambu-rambu, marka, dan peraturan-peraturan yang lain yang berhubungan dengan kedisiplinan berlalu lintas. Kita mengetahui bahwa rambu-rambu yang ada di jalan yang harus kita pahami itu banyak sekali, ya. Tetapi yang banyak tadi itu bisa istilahnya itu dijadikan rambu yang bentuknya itu perintah, yang bentuknya itu larangan, yang bentuknya itu petunjuk. Jadi kalau ada rambu ada warna merah itu larangan, rambu ada warna biru itu petunjuk, ya. Rambu warna kuning itu peringatan. Sehingga kita harus mengetahui dengan pasti, dengan jelas rambu-rambu yang terpasang di jalan. Karena itu adalah salah satu bentuk kedisiplinan kita dalam berlalu lintas. Berikutnya yang kedua adalah persiapan diri. Kita mengetahui bahwa sebelum kita berlalu lintas atau berkendara di jalan raya, memang yang pertama sekali harus kita ketahui itu adalah kesiapan diri. Dan kesiapan diri itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita tidak ngantuk. Nah, orang yang ngantuk berarti tidak siap untuk berkendara karena sangat membahayakan dirinya dan orang lain. Tidak ngantuk. Yang kedua, tidak mabuk. Jadi orang berkendara tidak boleh mabuk, karena orang mabuk itu jangankan menguasai kendaraan, menguasai dirinya sendiri itu mengalami kesulitan. Kalau sudah mengalami kesulitan, biasanya akan terjadi kecelakaan. Maka dari itu, mabuk ini salah satu pelanggaran yang sangat berat di Amerika. Bahkan orangnya bisa didenda berjuta-juta atau beratus juta. Kadangkala juga dimasukkan dalam penjara. Maka dari itu, mabuk ini salah satu bentuk ketidaksiapan diri dalam berkendara yang sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian tidak sakit, karena orang sakit itu pasti akan menderita kalau dia sedang berkendara. Jangankan berkendara, tidur saja mengalami penderitaan yang sangat luar biasa orang sakit. Maka dari itu orang itu kalau sedang sakit, ya diusahakan tidak berkendara. Kalau masih berkendara, saya katakan dia akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.
Dan yang perlu kita ketahui, tanggung jawab kita di jalan raya itu tidak hanya terhadap diri kita sendiri, tetapi juga dengan orang lain. Maka dari itu selain berhati-hati, ya, dari berhati-hati juga waspada. Karena itu menyangkut keselamatan diri kita sendiri dan orang lain. Kalau kita tidak berhati-hati, misalnya ngebut, itu kan kalau kita jatuh sendiri, ya, saya kira ya mungkin kerugiannya hanya diri kita. Tapi kalau sudah menyangkut orang lain, kita menabrak orang, orang itu menderita, misalnya patah tulang dan sebagainya, kasihan orang yang sudah berhati-hati, cuma kamu yang ceroboh. Maka dari itu sikap kehati-hatian, bertanggung jawab, waspada terhadap diri dan orang lain itu sangat diperlukan dalam kedisiplinan berlalu lintas. Itu ya, barangkali nanti ada pertanyaan bisa kamu sampaikan ketika materi ini sudah selesai saya sampaikan. Kemudian faktor penyebab kecelakaan ini perlu saya sampaikan kepada anak-anak supaya hal-hal yang ada ini dihindari. Jadi kamu hindari supaya kamu bisa selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan ketika kita berkendara di jalan raya. Yang pertama adalah sikap berkendara. Jadi sikap berkendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Itu banyaknya jenis pelanggaran ini juga mencerminkan ketidakpatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Masyarakat yang tidak patuh dengan peraturan berlalu lintas di jalan raya itu mengakibatkan tingginya angka kecelakaan dan banyak korban yang kehilangan nyawa di jalan. Maka dari itu sikap berkendara yang baik itu bagaimana? Ya, sikap berkendara yang mematuhi aturan lalu lintas, rambu-rambu, marka jalan dan sebagainya. Ini harus kita patuhi. Itu adalah sikap berkendara yang baik. Kemungkinan dengan cara seperti itu akan berakibat pada berkurangnya kecelakaan di jalan raya. Yang kedua adalah kestabilan emosi. Ya, maka dari itu anak-anak ini yang usia 11 sampai 17 itu karena memang kesulitan untuk menyetabilkan emosinya, maka dari itu kan oleh peraturan kan tidak boleh mendapatkan SIM, surat izin mengemudi, karena memang masih belum stabil. Jadi masih labil kalau berkendara di jalan raya. Ya, masih labil itu artinya mendahului kendaraan atau menyalip kendaraan dengan cara yang tidak benar. Itu kan emosi. Ketika disalip orang, dia merasa sakit hati sehingga dikejar orang itu. Ini adalah contoh berkendara yang tidak stabil, yang tidak stabil atau labil emosinya. Ini tidak boleh berkendara. Kalau berkendara seperti ini maka ia meningkatkan kecelakaan di jalan raya. Kemudian yang ketiga adalah sikap agresif. Sikap agresif ini adalah sikap pengendara yang selalu ingin nyalip. Walaupun kondisi padat, dia nyalip, masuk ke kendaraan satunya, melewati kendaraan satunya. Ini adalah berkendara yang terlalu agresif. Apakah berkendara seperti ini tidak boleh? Ya, jelas tidak boleh. Karena apa? Karena cara berkendara seperti ini sudah tidak menaati peraturan yang berlaku, dan ini yang mengakibatkan adanya kecelakaan. Ingat, kecelakaan itu kadang-kadang tidak hanya menyangkut diri pribadi, juga kadang-kadang mencelakai orang lain.
Ya. Jadi paling tidak itu kita dalam berkendara, satu, ada kesabaran, terus tidak gampang menyalahkan orang lain, kemudian tidak mudah tersinggung atau marah. Jadi orang yang marah itu adalah sikap agresif yang kadangkala kalau itu terjadi di kendaraan maka bisa berakibat pada kecelakaan. Maka dari itu hal-hal yang tadi saya sampaikan, sabar, tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak mudah tersinggung, tidak marah, itu adalah salah satu bentuk hal-hal yang bisa menangkal kita dari celaka di jalan raya. Kemudian yang tidak kalah penting dan ini juga sering terjadi dalam berkendara di jalan raya adalah menggunakan ponsel atau menutup telinga dengan headset ponsel, mendengarkan lagu sambil berjoget-joget, ya, atau menerima telepon, panggilan telepon. Ini sudah sangat dilarang. Ketika seseorang berkendara di jalan raya menggunakan kendaraan bermotor, apa yang harus kita lakukan kalau kita menerima telepon atau panggilan telepon? Ya paling tidak kita ini harus menepi, mencari tempat-tempat yang agak longgar, kemudian kita terima telepon itu, setelah itu baru berkendara lagi. Saya kira penjelasan yang saya sampaikan tadi paling tidak itu memberikan refresh, memberikan penyegaran kepada anak-anak yang berhubungan dengan kedisiplinan berlalu lintas. Nah, yang perlu kita ketahui anak-anak, di SMP Negeri 27 itu siswa tidak boleh ke sekolah mengendarai kendaraan bermotor. Yang pertama juga tadi berhubungan dengan karena siswa memang tidak stabil, emosinya masih tidak stabil. Yang kedua itu bisa berakibat pada nanti tidak ke sekolah tapi bisa ngeluyur kemana-mana. Yang ketiga, sekolah memang tidak menyediakan tempat parkir, tapi kadang-kadang anak-anak itu masih melanggar, meletakkan sepedanya di rumah orang, ya. Maka dari itu ini perlu saya sampaikan, sekolah tidak mengendaki atau melarang siswanya untuk mengendarai kendaraan bermotor roda 2. Nah, cara menghindari kecelakaan lalu lintas tadi sudah saya sampaikan. Ya, bagaimana caranya Pak supaya kita ini bisa terhindar dari kecelakaan lalu lintas? Yang pertama ya menaati peraturan, tidak bermain HP, kemudian berusaha untuk tidak emosi, tidak marah, ya, sabar. Itu adalah beberapa cara yang kita lakukan untuk menghindari kecelakaan, tidak bermain HP dan sebagainya tadi. Itu salah satu cara untuk supaya kita bisa selamat ketika kita berkendara di jalan raya. Kemudian upaya apa yang dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang berusia 11 sampai 17 tahun. Nah, kalau kepolisian itu biasanya sering ke jalan raya, sering ke sekolah untuk memberikan sosialisasi berkendaraan roda 2, ya, dengan cara misalnya pada saat upacara itu ada polisi yang memberikan sosialisasi. Itu salah satu upaya ya supaya kesadaran masyarakat ini semakin tinggi. Kemudian ya paling tidak mengadakan razia, operasi itu supaya apa? Paling tidak nanti kalau sudah terkena sekali 2 kali razia, besoknya dia akan berusaha untuk menaati peraturan yang berlaku. Itu adalah salah satu cara untuk
menyadarkan masyarakat akan pentingnya kedisiplinan berlalu lintas. Saya kira itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk kamu semuanya. Dan apabila ada kata-kata saya yang memang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.